Welcome to my channel di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara. Teman-teman sekalian, terima kasih telah mampir di channel kami. Semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menyoroti kembali tentang skuad timnas Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, Patrick Kluivert telah bermain 28 nama untuk dibawa ke round 4 dan bertempur melawan Arab serta Irak. Menelisik atau mencermati format yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert, besar kemungkinan Kluivert akan memakai formasinya adalah 4-3-3 atau bisa dirotasi menjadi 4-2-3-1. Nah, dengan format ini Kluivert yakin bahwa bisa mengalahkan Irak ataupun juga Arab Saudi lebih dahulu. Nah, Kluivert percaya bahwa anak-anak Garuda yang telah dia pilih untuk bertarung di sana memiliki kualitas yang mumpuni. Nah, khususnya di lini depan Indonesia saat ini itu dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas. Ada Miliano Jonathan, ada Mauro Gistra, dan juga oleh Romeni yang dikabarkan telah pulih dari cedera serta Ragnar Oratmann. Nah, di sini Kluivert akan memakai formasi 4-2-3-1. Dan berarti ada satu pemain yang akan bermain di belakang striker, entah itu nanti oleh Romeni ataupun juga Mauro Gistra. Di sebelah kanan yang jelas tidak ada pilihan lain, Miliano Jonathan akan menjadi starting 11, dan sebelah kiri ada Ragnar Oratmann, sedangkan Mauro menjadi pelapis bagi Ole. Nah, yang menjadi tanda tanya, kira-kira siapakah yang akan bermain di belakang Ole? Nah, ada beberapa nama yang biasa bermain di posisi ini. Sebelumnya ada Marcelino Ferdinand yang akan di mana dia bisa bermain di belakang Ole Romeni dan bisa menjadi pengumpan atau pelayan bagi Ole Romeni. Marcelino tidak bisa dibawa oleh Patrick Kluivert. Sedangkan yang tersisa ada di situ ada Eliano Regenders, kemudian ada juga Egy Maulana Fikri dan Beckham Putra serta pemain senior Stefano Lillipali. Dan satu nama yang tidak boleh kita lupakan adalah kakak Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya dalam FIFA Matchday kemarin itu memainkan peran di belakang striker yang cukup elegan. Dia memberikan umpan-umpan yang membelah kepada Miliano, kemudian juga ada kepada Stefano Lillipali dan juga Mauro. Dan kali ini ketika harus berada di belakang oleh Romeni misalnya, Ricky menurut saya akan menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert dengan tujuan agar Ricky bisa memberikan umpan pada striker, pemain sayap di Miliano dan juga mungkin Ragnar di sebelah kiri, lalu juga menerima bola pantul dari seorang striker yang ketika striker itu di marking oleh pemain lawan. Nah, juga selain itu Ricky juga dipercaya mampu melakukan tusukan-tusukan ke dalam lini pertahanan yang bisa membuyarkan konsentrasi pertahanan lawan. Nah, hal itu pernah ditunjukkan oleh Ricky baik di pertandingan FIFA Matchday maupun di laga-laga sebelumnya menghadapi Bahrain dan China. Nah, untuk melihat kualitas orang Ricky di belakang striker kita akan bahas dalam segmen video berikut ini. Namun, sebelum kita lanjut, jika kalian berkenan, jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe video ini. Let's go! Kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert kepada Ricky Kambuaya untuk mengisi posisi di belakang striker dalam skema timnas Indonesia formasi 4-2-3-1 bukan tanpa alasan. Pemain asal Sorong, Papua ini dikenal sebagai gelandang bertipe dinamis yang memiliki kombinasi kekuatan fisik, mobilitas tinggi, dan determinasi luar biasa dalam menyerang maupun bertahan. Ada beberapa alasan yang disinyalir Kluivert mempercayakan Ricky bermain di belakang striker. Yang pertama, kemampuan menyerang dari lini kedua. Kambuaya memiliki naluri menyerang yang kuat dari lini kedua. Ia mampu menempatkan diri di ruang kosong dengan cerdas dan sering muncul tiba-tiba di kotak penalti lawan untuk menciptakan peluang atau bahkan mencetak gol. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Kluivert menempatkannya di belakang striker sebagai penghubung antar lini yang bisa mengejutkan pertahanan lawan. Kedua, kekuatan fisik dan keberanian duel. Secara fisik, Kambuaya punya keunggulan dalam duel 1-8-1, baik saat membawa bola maupun saat bertahan. Ia mampu menjaga kestabilan tubuhnya dan memenangkan banyak duel perebutan bola. Di posisi gelandang serang, kemampuan ini sangat penting ketika harus menghadapi pressing dari gelandang pertahanan lawan. Hal itu terlihat pada penampilan Ricky saat melawan China di GBK. Ketiga, visi dan keberanian mengambil resiko. Meski bukan playmaker klasik, Kambuaya menunjukkan visi bermain yang terus berkembang.
Ia berani melakukan tusukan ke jantung pertahanan lawan dan mencoba umpan-umpan vertikal yang progresif. Tipe permainannya cukup berbeda dengan gelandang kreatif lainnya seperti Marcelino atau Stefano Lillipali. Kambuaya lebih eksplosif dan dikret. Cina pun dibuat pontang-panting menghadapi Ricky, sehingga terpaksa membuat pelanggaran di kotak penalti dan Garuda menghukumnya dengan 1-0. Keempat, disiplin dan etos kerja. Kelebihan lain membuatnya cocok di bawah Kluivert adalah etos kerjanya. Ia tidak hanya fokus menyerang, tetapi juga aktif menekan lawan saat kehilangan bola. Peran ini krusial dalam sistem permainan modern yang menekankan transisi cepat dari penyerang ke bertahan. Saat melawan Bahrain di GBK adalah bukti kinerja Ricky Kambuaya. Walau tampil sebagai pemain pengganti, ia mampu tampil apik bukan saja dengan umpan trivela, tapi juga semangat dan keberaniannya dalam pressing dan memutus serangan lawan. Sejak itu, Kluivert mulai menaruh perhatian pada mutiara hitam dari timur itu. Kelima, adaptasi taktikal. Di bawah Kluivert, timnas Indonesia menunjukkan kecenderungan bermain dengan pressing tinggi dan fleksibilitas formasi. Kambuaya adalah pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat pada perubahan taktik di tengah pertandingan. Ia bisa bermain sebagai gelandang serang murni, gelandang tengah, bahkan sayap jika dibutuhkan. Bukti kepercayaan itu, Ricky tampil sebagai starter saat melawan Lebanon dalam FIFA Matchday 8 September 2025. Penempatan Ricky Kambuaya di belakang striker oleh Patrick Kluivert merupakan sebuah langkah strategis yang didasarkan pada karakteristik unik dari seorang Ricky Kambuaya. Kita tahu Ricky Kambuaya mempunyai kekuatan fisik sebagaimana yang diulas dalam video tadi. Dia juga punya mobilitas yang baik dan naluri penyerangan yang cukup kuat. Ya. Kambuaya tentu memberikan sebuah dimensi yang berbeda bagi timnas Indonesia. Jika ia konsisten, maka ia dapat menjadi sebuah senjata baru bagi timnas Indonesia, khususnya di ajang Row 4 kali ini. Eligibilitas seorang Ricky Kambuaya untuk menjadi gelandang serang juga diperkuat oleh pernyataan pengamat sepak bola senior, Bung Roni Pangemanan dalam channel YouTube-nya. Nah, teman-teman sekalian, itulah ulasan dan pendapat kami tentang siapa yang akan menjadi pilihan Kluivert untuk bermain mendampingi striker baik itu Olo Romeni ataupun Mauro Ristra dan berdiri di belakang menjadi sebagai pengumpan atau pelayan di timnas Indonesia nanti. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis pendapatnya dalam kolom komentar. Terima kasih telah mampir di Suara dari Timur, tempat orang Timur bersuara.